Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Bapak Yakut Khalil Kaumas, beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor. Siap gagak negara Republik Indonesia. Takbir. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Pemerintah ini harus tegas, tidak peduli yang melanggar itu habaib. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Tak hanya itu, dalam orasinya beberapa waktu lalu, dalam acara apel kebangsaan GP Ansor, Gus Yakut sempat meminta ketegasan kepada pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum terhadap peraturan kerumunan. Secara tidak langsung, yang dimaksud ialah Habib Rizik. Terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli. Pemerintah ini harus tegas, tidak peduli yang melanggar itu habaib. Jika protokol kesehatan dilanggar, kita desak pemerintah untuk bersikap tegas, tegakkan peraturan, tegakkan hukum, tidak usah takut. Selain menyinggung tentang kerumunan, Gus Yakut juga menyinggung misi kepulangan Habib Rizik dan sikap dari Menteri Agama sebelumnya, Fahrul Rozi, ialah mengenai perpanjangan surat keterangan terdaftar FPI, di mana dalam keterangannya, Fahrul menyatakan bahwa dirinya orang pertama yang mendorong dikeluarkannya surat perpanjangan izin untuk FPI. Berbanding terbalik dengan sikap Gus Yakut yang dengan tegas menolak jika izin FPI sebagai ormas diperpanjang. Alhamdulillah, NU ketua-ketua kiai-kiai NU yang ada di Pasuruan tetap konsisten, ahli sunnah wal jamaah, tetap konsisten, tidak mau ikut campur sana atau sini. Saya mustasyar NU, tapi lek sing nyetir NU wong mabuk ya sepuroi, tak mudun dimik aku, lek ganti supire baru aku munggah maneh. Mabuk ya nyetir ngawur, komentarnya macam-macam. Ini adalah pelecehan Pak terhadap NU. Sing digawe lambangnya NU. NU itu tahu nggak? Itu buatannya ulama yang solihin. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya kok digawe ambil wong sing kepentingan begini? Nggak boleh kita diam. Tidak boleh, wajib kita bersuara.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhasil kita ini Ahlussunnah wal Jamaah memang bukan hal yang baru tantangan ini. Tantangan ini dari lama, dari dahulu sebenarnya. Cuma yang jelas yang hak tetap pasti akan di atas. Permasalahannya cuma yang sangat memprihatinkan. Ini mumpung ono ketua NU ono begini. Mumpung ada Ki Abdurrahman Syakur, mumpung ada ketua MUI ada di sini. Yang sangat memprihatinkan, NU ini dewi kebobolan. Serius ini. Astagfirullahaladzim. Pegel saya gitu loh. Kok iso wong duduk Ahlussunnah wal Jamaah dengan 100%-nya jadi ketua NU iku kok iso? Bingung saya ini tidak boleh didiamkan Kiai Abdurrahman, haram diem itu. Kiai Musaki, wallahi haram, antum mas'ul yaumil qiyamah. Tidak boleh ini. NU itu dibuat, Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Ansor Bansernya Gen Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Apa untungnya? Saya juga tidak setuju kalau Ansor Banser itu jaga Lady Gaga. Ini adalah pelecehan Pak terhadap NU. Sindikai lambangnya NU. NU itu tahu nggak? Itu buatannya ulama yang solehin. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Lah kok digai ambil wong sing kepentingan begini? Nggak boleh kita diam. Tidak boleh, wajib kita bersuara. Harus kita bersuara. Maaf saya mustasyar NU. Tapi lek sing nyetir NU wong mabuk, yo sepuroi. Tak mudun dimik aku. Lek ganti supire baru aku munggah maneh. Mabuk yo nyetir ngawur. Komentarnya macam-macam. Karena itu saya minta NU Pasuruan ojo sampai keluar daripada jalurnya orang-orang ini dulu ya. Tetap mengikuti jalurnya orang-orang NU, tapi NU sing temenan. Alhamdulillah NU-mu ketua-ketua kiai-kiai NU yang ada di Pasuruan tetap konsisten Ahlussunnah wal Jamaah, tetap konsisten, tidak mau ikut campur sana atau sini. NU jangan ikut campur, ikut bergabung dengan orang-orang, tapi NU jangan mau juga dimanfaatkan dengan orang-orang non muslim, dengan orang-orang yang aliran sesat. Oh no, atas nama NU kate melindungi Ahmadiyah, urusan apa? Loh kita supaya nggak dibakar, kita nggak setuju dengan itu. Itu tugasnya polisi, itu tugasmu, menengok cangkemmu. Kita nggak kepingin komentar macam-macam. Ajaan orang NU untuk tetap berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, untuk sholat berjamaah, untuk dia melazimi wiridnya, untuk belajar kitabnya, titik. Nggak usah kamu ajak yang tidak-tidak. Saya prihatin sekali. Karena itu mudah-mudahan insya Allah holnya Kiai Hunain ini bisa menjadi satu momen ulama NU yang ada di Pasuruan untuk bisa mengkapi daripada ketua-ketua NU yang ada di pusat tadi itu, untuk supaya mawas diri. Harus diperingatkan, kalau enggak akan tambah semakin keluar daripada jalur
umat yang jadi korban nantinya. Dipikir iku ajarannya Ki Hasyim Asy'ari, dipikir iku ajarannya Salafus Soleh, dipikir itu ajarannya Imam Ghazali, dipikir itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita harus terangkan, nggak sama dengan mereka, nggak sama dengan mereka. Ini adalah pengaruh-pengaruh yang baru aja. Ini ada komentar-komentar yang baru. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang, tetap jadi orang, jadi berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Pun tak ceritani terakhir jadi penutup, tidak tegang sampean. Dahulu kala ada satu orang turunan orang baik, cuma akidahnya keliru. Akidahnya keliru. Dia akidahnya seperti yang diceritakan Kiai Nur Huda tadi itu. Kiai Huda tadi itu. Akidahnya Mu'tazilah, kayak Hizbut Tahrir. Dia menyatakan tidak ada takdir, tidak ada qadha, tidak ada takdir. Manusia itu melakukan, berbuat dengan sendirinya, bukan karena iradat Allah, bukan karena kehendak Allah. Gak ono takdir itu. Aku ya gerakno tangan, ya aku gerakno. Berarti aku yang menciptakan perbuatan gerakan tangan. Paham ya? Kalau kita kan enggak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu dan yang kamu lakukan. Satu saat kepingin kawin, yang disenengi anaknya ulama perempuan tapi janda. Diminta, si ulama, si kiai ini mikir, ini turunannya baik, cuma akidahnya keliru. Ditolak, enggak, maaf, saya enggak menerima. Anaknya di belakang ngetok pintu, pak, apa nak? Trimon, pak. Loh nak, akidahnya tidak bagus nak, akidahnya keliru. Musuhnya sama anaknya sampean pak, bukan sama sampean. Cerdas anaknya ini. Eman pak, eman. Itu ada harapan kembali. Biar sama saya nanti urusannya. Temen tanah, iya. Diakad no. Tadi. Sampai akhirnya ketemu di kamar pengantin. Terjadi hubungan suami istri. Setelah selesai hubungan sama istri, anaknya sing perempuan dari ngajak lagi, ayo mas maneng. Seneng wae iki tak doleki wae pian. Terjadi dua kali. Setelah 2 kali, ayo mas maneng. Maneng. Sik ngombe jamu. Terjadi 3 kali. Setelah 3 kali, ayo mas maneng. Waduh, kok ngini kon? Nah jangan sekarang, kata dia. Loh, saya minta malam ini 70 kali mas. Nggak kuat, kata dia. Nggak mampu saya. Loh, katanya Anda sampean ini yakini manusia bisa menciptakan perbuatan. Ayo ciptakan sekarang perbuatan ini 70 kali. Mampu saya. Kalau begitu yang ngasih Anda mampu siapa? Yang ngasih Anda kuat siapa? Allah. Berarti Anda bisa berbuat karena kekuatan dan kehendak Allah. Tobat mas. Iya, astagfirullahaladzim. Balik dari ahli sunnah wal jamaah. Enteng sebenarnya, gambarannya enteng ya. Nih, ada istri yang cantik, sampean minat syahwat. Ada pelacur cantik, juga ada minat dan syahwat. Sehingga minat dan syahwat sapa? Konda. Anda bisa syahwat, penis bisa membesar, itu siapa yang membuat? Anda. Allah. Cuma kon milindi istri halal, pelacur haram. Milindi, kalau kamu arahkan ke yang haram dapat dosa karena kamu kekuatan kamu, syahwatnya kamu yang dikasih oleh Allah kamu salurkan kepada yang
haram. Tapi kalau kamu salurkan kepada istri dapat pahala. Enteng enggak? Faham enggak? Ngerti sampean? Ada susu, ada bir. Kon joko susu, ngombe susu iso. Dikasih kekuatan tanganmu ya iso. Ngombemu ya iso. Kamu dikasih kekuatan, dikasih kemampuan oleh Allah. Kemudian kamu minum khamr, kon gerakno tanganmu, kon ngombe ya iso. Semuanya juga dari Allah. Kekuatan tadi itu, gerakan tadi itu dikasih juga oleh Allah. Cuma kon melindi kan. Kalau kamu menggerakkan tangan tadi ini sesuai dengan yang diri oleh Allah, kon cukup susu, kon ngombe dapat ganjaran lek hati-hati. Tapi kalau kamu tuh gerakan tangan tadi ngombe cukup khamr, kon ngombe, berarti antuk dosa. Enteng iso. Lah kok gak ono takdir iki ya apa? Mana mungkin manusia dari itu bisa syahwat? Mana mungkin manusia itu bisa kepingin? Mana mungkin manusia tadi itu bisa bergerak tanpa kehendak Allah? Gak iso. Contoh nih, bayi masih ketok wong ayu gak syahwat. Kenapa? Allah tidak berkehendak bayi tadi itu syahwat. Paham nih ya? Nah, karena itu wis ojo sampai ragu-ragu maning. Pilihan ahli sunnah wal jamaah ini pilihannya para aulia, pilihannya ulama, pilihannya orang soleh. Gak usah ragu lagi. Inilah Islam sebenarnya, inilah kebenaran sebenarnya. Mudah-mudahan tetap ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat. Masyarakat kok jangan ada yang terganggu lagi, jangan ada yang tertipu lagi, jangan ada yang terpengaruh lagi. Sampai salamnya Habib Taufik menyatakan ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu-satunya yang benar, dan yang lainnya itu adalah keluar daripada kebenaran. Eka terima tanten di oma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Beginilah hasilnya kalau satpam gereja jadi menang. Sehari jabat sudah bikin blunder. Sejumlah tokoh kuliti si Yakut. Informasi yang terupdate dan sesuai fakta tentang hiruk-pikuk yang terjadi di Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda dalam Bawar Merah Indonesia. Artinya apa? Politik itu ya nggak perlulah dianggap sebagai jalan masuk surga dan perang agama kayak gitu. Politik soal kekuasaan. Lengkapi islah yang sesungguhnya antara cebong dan kampret dalam satu kolam koalisi. Udah case close, dan ini tentu akan menjadi rekor. Kayaknya Muri perlu nih memberikan penghargaan. Dan memang umat Islam sudah tidak pernah mikir masalah, karena umat Islam ngerti toleransi. Itu umat Islam yang sejati. Cuman kenapa kadang umat Islam ini bingung, pengennya dianggap apalah, sehingga harus memaksakan mengucapkan selamat Natal biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir dan sebagainya. Umat Nasrani sudah ngerti masalah ini, dan mereka nggak macam-macam, nggak menuntut. Kecuali justru di saat munculnya ustadz yang seperti ini, yang mengatakan harus kita mengucapkan Natal, nggak apa-apa. Akhirnya umat Nasrani jadi tergugah masalah ini. Oh, berarti yang nggak mengucapkan ini orang nggak ngerti toleransi. Padahal dulu nggak ada masalah, aman-aman saja. Di saat tidak pernah ada fatwa yang aneh seperti itu, aman-aman saja. Nggak mengucapkan Natal biasa. Hanya mengatakan, oh Natalan situ, ya sudah. Oh Natalan, oh Maulidan, oh Hari Idul Fitri, biasa saja. Ini urusan agama masing-masing kok. Hari Ahad pergi gereja, oh hari Ahad ya biasa. Yang markiri juga umat Islam biasa. Ngatur jalan juga polisi Islam, nggak ada masalah. Jumatan juga bikin, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu harus ke gereja atau kamu harus ke masjid, nanti memanjang ke sana pada akhirnya. Kita perlu ngajari umat ini dewasa, bahwasanya selagi ini adalah ada urusan dengan keyakinan akidah, ya orang harus paham. Nah, orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Majelis Mujahidin mengatakan, Kabinet Jokowi angkat satpam gereja jadi menak.
Bentengsumber.com. Menteri Agama yang baru, Yakut Khalil Quamas, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Fahrul Razi di Istana pada Rabu 23 Desember 2020. Sosok Yakut dikenal sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversi dan menyudutkan kelompok yang kritis terhadap rezim era Jokowi. Ketua Lajnah Tanfiziah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S. Awas, tokoh umat Islam yang merasakan hiruk-pikuknya kondisi politik lintas rezim ini, menceritakan, ketika di masa Orde Lama Kiai Haji Idham Khalid diangkat Menteri Agama oleh Bung Karno, menginginkan agar NU mendukung Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, dan ikut dalam kabinet kaki tiga yaitu PNI, NU, PKI kala itu, dibandingkan dengan pengangkatan Yakut sebagai menak oleh Presiden Jokowi sekarang. Jika dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi mengangkat satpam gereja jadi menak, bukan mustahil. Jokowi ingin dapat dukungan Banser NU untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Tutur Ustadz Irfan pada Rabu 23 Desember 2020 dilansir dari panjimas.com. Seperti dilansir situs resmi NU, nu.or.id, Yakut Khalil Quamas pernah bertandang ke Israel dan pernah cium tangan Paus di Vatikan. Sebelumnya, Yakut setuju dengan gagasan calling visa dengan Israel yang dibuka oleh pemerintah yang menuai protes sejumlah kalangan. Ustadz Irfan menilai diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama, menurutnya Presiden Jokowi terkesan membiarkan kegaduhan yang sedang melanda negeri. Yakut ketua Banser yang sering bicara dengan narasi kasar dan mengancam ormas Islam, maka dengan diangkatnya Yakut menjadi menak, harapan untuk Indonesia damai dan bermartabat akan semakin jauh. Presiden Jokowi sengaja membiarkan dalam negeri Indonesia tetap onar demi mendapatkan dolar dan yuan. Meskipun Muhammadiyah dan NU telah menyambut baik dengan dilantiknya beberapa menteri baru, terutama Yakut Khalil Quamas, Ustadz Irfan, meski menaruh kekhawatiran dengan sosok Yakut yang sering bernarasi menyudutkan umat Islam yang aktif menyuarakan kritikan terhadap penguasa, berharap tidak menambah masalah baru dan justru menjadi peredam sikap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam. Rakyat berharap dengan menjadi menak Yakut bisa meredam sikap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam yang kritis, tapi mengikuti ucapan Yakut berupa hasutan dan kebencian atas nama bela negara dan bela penguasa, harapan itu kian menipis. Semoga kelak dia tidak bernasib sama dengan sahibnya Imam Nahrawi yang dikerangkeng terkait korupsi dana olahraga. Menak akan lindungi Syiah dan Ahmadiyah, pengamat mengatakan, keliru jika maksudnya batalkan fatwa MUI. Baru dilantik sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Quamas melontarkan pernyataan akan melindungi aliran Ahmadiyah dan Syiah. Hal ini pun dianggap kontroversial. Menurut analisa sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun, jika pernyataan Gus Yakut adalah untuk melindungi hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara. Pernyataan bahwa menak Yakut akan melindungi minoritas Syiah dan Ahmadiyah, jika maksud melindungi dimaknai sebagai perlindungan atas hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi siapapun warga negara Indonesia. Namun, jika dimaksud adalah membatalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aliran sesat, maka pernyataan Gus Yakut adalah keliru. Menak Yakut seperti menabuk genderang dengan Majelis Ulama Indonesia. Menak Yakut tampak tidak bisa membedakan melihat posisi individu sebagai warga negara dengan skala haknya dan posisi otoritas ulama dalam memutuskan perkara Islam dan alirannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok Islam. Pernyataan Gus Yakut itu, kata Ubaidillah Badrun, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Terlalu cepat tampak konfrontasinya. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah. Semestinya hari-hari seperti ini Menak Yakut menampilkan keteduhan kepemimpinan untuk merangkul semua golongan, baik yang mayoritas maupun yang minoritas, bukan menabuh genderang konfrontasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mengingatkan Yakut untuk berhati-hati dan nanti bisa melihat bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini adalah masalah sangat sensitif. Demikian kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas kepada wartawan. Anwar lebih menitik beratkan soal Syiah dan dia menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok Sunni. Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia. Apa beda Sunni dengan Syiah? Jika Syiah itu lebih apa dan lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih
revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, tidak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu, Syiah tidak moderat, keras dan revolusioner. Anwar menyimpulkan, jika pemerintah memberi angin kepada Syiah berarti pemerintah hari ini aman, tapi jika 5 periode berikutnya akan repot menghadapi percekcokan antara Sunni dan Syiah di negeri ini. Lebih lanjut, Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik, bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu dia meminta Menak Yakut berhati-hati. Anwar meminta kepada kelompok Sunni maupun Syiah agar menempatkan posisi sesuai dengan porsinya. Sebab, jika masing-masing kelompok disebut tidak menempatkan diri sesuai porsinya, akan terjadi gesekan. Jika ditanya, hal itu adalah pendiriannya di negara mayoritas Syiah, jangan terlalu agresif menyebarkan pahamnya. Terimalah nasib itu, begitulah kira-kira. Sementara mayoritas Sunni Syiah jangan menyebarkan pahamnya, karena pasti akan terjadi gesekan yang bersifat ideologis. Oleh karena itu, dia harus terus terang berhati-hati. Menteri Agama adalah anak muda, darahnya masih panas, begitulah bahasanya. Diberitakan sebelumnya, Menak Yakut Khalil Qomas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan. Yakut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Terkait dengan rencana Menak soal Syiah dan Ahmadiyah, Abdul Mukti mengatakan masyarakat lelah dengan kegaduhan. Muhammadiyah menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang. Saat ini masyarakat memerlukan suasana tenang. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti berharap sekarang jangan ada wacana yang bisa memunculkan kegaduhan. Masyarakat dinilai jenuh dengan kegaduhan selama ini yang terjadi. Pada kesempatan itu dia juga menghormati rencana materi, yaitu menteri yang biasa disapa Gus Yakut itu. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Yakut beralasan tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Sementara PBNU minta Menak Yakut klarifikasi soal afirmasi hak beragama Syiah dan Ahmadiyah. Menak Yakut Khalil Qomas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta Yakut memberi klarifikasi agar kebijakan tersebut tak menimbulkan kesalahan persepsi. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tak salah paham. Perlu ada dialog, perlu ada klarifikasi. Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu dikira perlu didinginkan agar tidak menjadi gejolak. Mas Duki memahami maksud Yakut yang ingin kelompok minoritas menjadi hak sebagai warga negara. Dia memahami atas perspektif perlindungan hak beribadah bagi kelompok minoritas yang ingin diafirmasi Yakut. Jangankan beragama, orang tidak beragama pun dalam perspektif Undang-Undang Dasar dan konteks HAM itu dilindungi. Pak Mahfud MD sebagai pakar hukum pernah menyatakan seperti itu. Jadi jika dalam konteks hak warga negara bisa jadi itu adalah bagian yang mau dipenuhi oleh Menak. Meski begitu, Mas Duki menilai Yakut tetap perlu memberi penjelasan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Di sisi lain, Mas Duki memandang setiap warga negara punya hak yang harus dilindungi negara. Oleh karena itu, pihaknya ingin ada konfirmasi penjelasan dan dialog apa yang dimaksud Menteri Agama. Tidak fair jika dilihat persekusi yang dialami kelompok minoritas padahal dia punya hak sebagai warga negara. Karena negara bukan negara agama sehingga setiap warga negara punya hak yang sama di negeri ini. Jadi haknya yang mayoritas dengan minoritas haknya sama di depan negara hukum. Prinsip itu bisa jadi yang dimaksud oleh Menak. Mas Duki menjelaskan Ahmadiyah terbagi dalam dua kelompok yaitu Ahmadiyah Mazhab Lahore Pakistan dan Qadian India. Dia mengatakan Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pembaharu, sedangkan Ahmadiyah Qadian memandang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Dia mengatakan tafsir Ahmadiyah Qadian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih yang menyatakan tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Atas kesalahan tafsir tersebut, umat Islam bisa berperan dalam memberikan dakwah. Sebelumnya, Menak Yakut Khalil Qomas mengatakan akan mengafirmasi hak beragam, yaitu beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan. Yakut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan juga Ahmadiyah. Dan MUI sumber respon pernyataan Menak Yakut Khalil itu bukan sikap bijak. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat merespon pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai afirmasi terhadap kelompok Islam Ahmadiyah dan Syiah. Pernyataan,
Dari saudara Yakut Khalil Quomas sebagaimana yang tersebar di media sosial bukan suatu sikap yang bijak dan adil. Bisa mengabaikan bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Demikian kata Ketua Umum MUI Sumbar Buya Gus Rizal Gazahar atau Dato Palimo Basar. Sebagaimana dilansir dari MUI Sumbar, dia mengatakan Presiden Joko Widodo telah menggunakan haknya untuk mendudukkan Yakut sebagai Menteri Agama RI. Namun, bukan berarti saudara Yakut Khalil menjadi penentu keabsahan anggaran suatu agama. Dia menambahkan hak warga negara mendapat perlindungan bukan berarti mereka juga berhak merusak ajaran agama, melainkan negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri sebagai dari berbagai penyesatan. Dan perlu diingatkan bahwa saudara saat ini adalah menak RI, bukan lagi pimpinan suatu ormas. Karena itu, suara menak harus bisa menghormati dan menghargai keputusan lembaga keagamaan yang telah melahirkan berbagai keputusan terkait dengan agama tertentu. Menurutnya, jika memang Yakut Khalil Quomas dengan pernyataan itu untuk mewujudkan kebersamaan, maka apa yang disampaikan Yakut justru akan mengakibatkan sebaliknya. Sebab para ulama tidak akan pernah diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat. Dan sebagai penutup, dengan mengambil petunjuk ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa penguasa menjadi bala atau ujian bagi rakyat dan rakyat menjadi ujian bagi penguasa. Kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Quomas mengatakan bahwa hak beragama untuk warga Ahmadiyah dan Syiah harus dilindungi. Dia tak ingin ada kelompok agama yang terusir dari kampung halamannya hanya karena berbeda keyakinan. Yakut mengatakan pemerintah akan mengafirmasi penegasan positif terhadap hak beragama kedua kelompok tersebut di Indonesia. Bentuknya Kemenak akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan kedua kelompok agama itu. Hal itu diungkapkan oleh Yakut sebagai tanggapan atas permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Asyumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas. Asyumardi menyampaikan hal itu secara daring pada Forum Professional Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Jakarta. Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itulah perlu diafirmasi. Demikian kata Asyumardi. Nanti pada saatnya sahabat-sahabat sekalian, penghuni surga itu Ansor dan Banser semua. Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Kita kader barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Mereka yang menganggap bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Oleh karena itu perlu diperangi. Maka mereka kita pastikan akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader gerakan Banser, gerakan pemuda Ansor, dan barisan Ansor Serbaguna. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai kader Ansor, sebagai kader gerakan pemuda Ansor, sebagai kader barisan Ansor Serbaguna, kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian atau akan berhadapan dengan barisan Ansor Serbaguna. Kita kader barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Mereka yang menganggap bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Oleh karena itu perlu diperangi. Maka mereka kita pastikan akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader gerakan Banser, gerakan pemuda Ansor, dan barisan Ansor Serbaguna. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita serukan kepada aparat penegak hukum segera tindak pencoleng-pencoleng agama yang ada di Sulawesi Tengah. Mereka yang membunuh saudara-saudara kita di sini, segera tindak, aparat keamanan tidak boleh ragu. Sahabat-sahabat sekalian, siap bersama-sama TNI dan Polri mengamankan negara ini. Siap mengamankan negara ini dari pencoleng-pencoleng agama bersama TNI dan Polri. Kita tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Cukup
Petamburan itu pertama dan terakhir. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan apapun, hatta atas nama merayakan hari besar keagamaan, itu membawa resiko untuk masyarakat. Yang ketiga, seruan ingin kita sampaikan kepada pemerintah, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan apel kebangsaan ini, kita minta kepada pemerintah untuk tegas menegakkan aturan, terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli, pemerintah ini harus tegas. Tidak peduli yang melanggar itu habaib, yang melanggar itu kiai. Berkali-kali saya selalu katakan, Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia tidak ada Islam, tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha dan seterusnya. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja, tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Sahabat-sahabat sekalian, ini tahu tidak kenapa Ansor Banser selama ini disegani baik oleh kawan maupun lawan? Sahabat-sahabat sekalian harus tahu bahwa Ansor Banser ini disegani oleh kawan dan lawan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, tidak heran jika sahabat-sahabat kita di seluruh penjuru negeri, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Rote sampai Miangas, itu sekarang berjumlah kurang lebih 7 juta. 7 juta kader Ansor Banser seluruh Indonesia. Jika ini dibandingkan dengan jumlah pasukan TNI dan Polri, kita jauh lebih besar. TNI dan Polri itu kalau digabung hanya sekitar 1,5 juta. Tapi kita itu 7 juta lebih pasukan kita. Tapi ya jangan macam-macam, jangan karena merasa lebih besar terus nantang-nantang TNI Polri, itu jangan. Karena kita nggak punya senjata, bos. Kenapa kita disegani? Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, saya perlu ingatkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser, tidak pernah luntur kesetiaan kita, tidak pernah luntur kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ketika negara ini belum berdiri, bahkan ketika negara ini belum merdeka. Mau buktinya? Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, terjadi banyak pergerakan, terjadi banyak pertempuran. Kira-kira sahabat Ansor, sahabat Banser yang lahir pada tahun 1934 ikut berjuang atau tidak memerdekakan? Ikut berjuang atau tidak? Berjuang karena kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 45, sebelum 17 Agustus, belum lahir TNI, belum lahir Polri. Kita sudah lahir dulu. Setelah kemerdekaan, sahabat-sahabat sekalian, sekutu datang mau merebut kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Kemudian muncul dawuh resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasim. Kira-kira yang melaksanakan resolusi jihad itu siapa? Kalau bukan Ansor dan Banser. Siapa yang mentaati resolusi jihad pada waktu itu kalau bukan Ansor dan Banser? Ini sejarah. Kita tidak bisa memungkiri ini. Setelah pergolakan 45, tahun 48, ketika PKI mencoba memberontak di Madiun, yang menumpas mereka siapa kalau bukan Banser dan Ansor? Yang menumpas PKI di Madiun, yang ikut terlibat menumpas mereka, selain saudara-saudara kita TNI dan Polri, tentu adalah sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Mari kita cek lagi, tahun 55, ketika DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, memberontak di Jawa Barat,
Siapa yang menghadapi mereka paling depan? Ansor dan Banser. Ini kecintaan. Kalau bukan karena kecintaan tidak mungkin. Karena Ansor dan Banser ini tidak bayaran. Karena Ansor dan Banser ini seragamnya saja ngutang. Ini baru nulis sama bupati saja masih digajikan. Kalau saya jadi bupati tadi itu, kalau saya jadi, oke, besok ambil seragamnya. Kalau saya bupati. Kita cek lagi sahabat-sahabat sekalian tahun 65. PKI memberontak lagi. Siapa yang ada di depan? Siapa yang borok leher mereka? Siapa yang bukan Banser? Saya pernah ditanya oleh wartawan-wartawan asing, kenapa Banser pada tahun 65 itu melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuh PKI itu? Saya pernah ditanya. Saya jawab tidak apa-apa. Yang penting menang. Yang gawat itu kita sudah melawan mereka, kita tumpas PKI tapi kita kalah. Alhamdulillah kita tumpas mereka, kita ganyang mereka, dan kita menang, sahabat-sahabat. Ini bukti. Dapat apa kita? Tidak dapat apa-apa. Bayaran tidak, jabatan apalagi. Jabatan, kalau kita mau dapat jabatan harus berebut dulu. Kader kita ini Bupati Arifin mau jadi bupati apa terus remuk-remuk mergo NU terus jadi bupati? Tidak. Harus berjuang dulu, kampanye termasuk janji seperti tadi. Ini semua karena kecintaan kita kepada negara. Kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri karena kecintaan kita. Kecintaan kita ini digerakkan oleh apa? Kecintaan kita kepada negara ini digerakkan oleh para kiai-kiai. Sahabat sekalian, kita tidak mungkin berada di garda terdepan. Kita tidak mungkin ikut berjuang pada waktu itu jika kiai-kiai kita tidak memerintahkan. Betul? Betul. Kalau kiai-kiai kita memerintahkan, maka tidak ada lagi. Berpikir ulang tidak ada. Ini sebab kedua kenapa kita disegani. Kita tidak pernah berpikir jika kiai-kiai NU yang memberikan perintah kepada kita. Ya, disuruh jaga pengajian, kita jaga tidak? Disuruh jaga sepeda parkiran, kita jaga tidak? Suruh nikahi santrinya, kita nikahi tidak? Tidak pernah kita berpikir jika kiai-kiai NU yang memerintahkan kita. Tidak pernah kita menanyakan bayaran. Tetapi kalau pulang tidak disangoni kebangetan. Tidak pernah. Kita ini siap saja. Siap melindungi kiai, menjaga kiai, kita siap. Kita tidak minta apapun, kita tidak meminta bayaran sedikit pun. Tidak pernah, sahabat-sahabat sekalian. Kita menjaga kiai, kita menghormati kiai, kita melindungi para kiai, karena kita tahu kita semua ini santrinya. Sahabat-sahabat sekalian, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah berjanji kepada kita semua, siapapun yang mau ngurusi NU, siapapun yang mau ngurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di dalamnya itu Ansor dan Banser, maka Hadratus Syekh akan menganggap kita sebagai santrinya. Jika kita dianggap sebagai santrinya, maka tidak ada tempat terbaik bagi kita semua kelak kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah enak. Kita jadi Banser nih, nggak dapat seragam, nggak apa-apa, nggak dapat gaji, tidak apa-apa, tapi kita dapat surga. Nanti pada saatnya, sahabat-sahabat sekalian, penghuni surga itu Ansor dan Banser semua. Bupati nggak di belakang, bupati di belakang. Setelah semua kita masuk, baru bupati kita persilakan. Tetapi kalau bupatinya Ansor dan Banser, dia ada di depan kita. Itu sahabat-sahabat sekalian. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada rasa gentar, tidak boleh mundur selangkah pun. Berani. Jika ada ancaman terhadap negara ini, berada di garis terdepan. Berani tidak? Berani tidak? Tunjukkan itu. Ketika saya sebutkan tadi sejarah bagaimana kita berada di garis terdepan. Sekarang tempo hari muncul namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Pernah dengar? Mereka ingin mengganti negara ini, negara yang didirikan oleh muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi khilafah Islamiyah yang tidak memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang beragama berbeda dengan kita. Mereka bikin khilafah Islamiyah. HTI itu tujuan. Siapa yang menghadang HTI? Siapa yang menghadang HTI sampai bubar hari ini? Siapa? Kita yang menghadang mereka.
Setiap mereka berkegiatan dulu, ingin menunjukkan eksistensinya, mendirikan khilafah Islamiyah, mereka akan selalu berhadapan dengan Banser dan Ansor. Tidak boleh ada ruang sedikit pun buat kelompok manapun yang menginginkan negara di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus siap berada di garda terdepan.